Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdilal Aras. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Langsung saja, di sini saya ingin menjelaskan ataupun menjawab beberapa soal mengenai ilmu aswad. Apa sih itu ilmu aswad? Ilmu aswad atau ilmu bunyi merupakan ilmu yang membahas ataupun fokus mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Mengapa sih ilmu bunyi itu harus dipelajari? Karena wujud bahasa ataupun asalnya bahasa itu berasal dari bunyi. Adapun bunyi adalah getaran udara yang masuk ke dalam telinga sehingga menimbulkan suara. Ilmu bunyi merupakan cabang dari ilmu linguistik. Meskipun pada kenyataannya ilmu bunyi itu tidak hanya membahas tentang bunyi saja, perlu diketahui ya. Karena ilmu ini merupakan ilmu yang luas cakupannya dan juga banyak cakupannya itu. Banyak cabang yang berbeda dan kontradiksi dari segi tujuannya, dari segi cakupannya, dari segi serta metodenya. Nah, kemudian cabang-cabang ilmu ini, kemudian cabang-cabangnya. Nah, ilmu bunyi terbagi kepada dua bagian. Yang pertama itu fonetik, yang kedua itu fonologi. Mari kita bahas tentang fonetik. Fonetik merupakan ilmu atau sesuatu yang membahas atau yang mempelajari akan bunyi-bunyi akustik dan organik dari segi hasil, saluran keluarnya, kemudian bagian pengucapannya, sifatnya, dan juga perpindahannya. Kemudian yang kedua, fonologi. Fonologi adalah ilmu yang membahas tentang fungsi tentang fungsi bunyi yang keluar dari susunan yang jelas dari sisi spesifikasinya, dari sifatnya, fungsi yang dimaksud, atau analogi lain bahwasannya fonologi adalah ilmu yang membahas fungsi bunyi yang dimaksud dalam kata dan susunan kalimat dalam suatu bahasa dari bahasa-bahasa yang lain. Jadi fonologi ini lebih membahas tentang fungsinya. Nah, itulah tadi dari pembahasan dua, fonologi dan fonetik. Kemudian penyusunan ilmu bunyi, jikalau kita lihat dari segi metode yang diikuti dalam pembahasan bunyi, itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ilmu bunyi deskriptif dan normatif. Nah, ilmu bunyi deskriptif adalah bunyi bahasa yang jelas seperti yang diucapkan para ahli dalam lingkungan tertentu dalam metode tema tanpa memperhatikan analisis dan pendekatan. Kemudian ilmu bunyi normatif. Ilmu bunyi normatif ini merupakan ilmu yang membahas bunyi bahasa yang jelas dalam lingkungan tertentu dan berkaitan dengan kaidah-kaidah dan pengertian-pengertiannya yang memungkinkan berhaluan padanya dalam pengucapan bunyi bahasa ini. Kemudian pembagian ilmu bunyi sinkronik atau deskriptif dan ilmu bunyi diakronik. Nah, ilmu bunyi sinkronik merupakan ilmu yang membahas tentang bunyi bahasa yang dijelaskan dalam periode waktu yang terbatas, dan telah disebutkan ilmu ini memiliki nama lain yaitu ilmu bunyi deskriptif atau ilmu yang mengisyaratkan ilmu ini mengikuti metode deskriptif, dan juga ilmu bunyi berbarengan serta ilmu bunyi serentak untuk mengisyaratkan bahwa ilmu ini berjalan dan dibatasi dengan periode waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua tadi, ilmu bunyi diakronik atau historis. Ilmu bunyi diakronik atau historis ini lebih membahas asal mula bahasa yang dijelaskan dari segi pengembangannya serta muncul dari perbedaan masa dan waktu. Dengan itu, perbedaan ilmu bunyi deskriptif adalah
yang mendeskripsikan bunyi dalam waktu dan masa tertentu. Nama lain dan dari ilmu ini diantaranya ilmu bunyi sejarah dan juga ilmu bunyi perkembangan. Kemudian perkembangan ilmu bunyi komparatif atau perbandingan. Ilmu bunyi komparatif ini lebih fokus menjelaskan keserupaan bunyi dan perbedaan bunyi dalam bahasa yang berhubungan dengan kumpulan sesuatu kebahasaan. Kemudian ilmu bunyi kontrastif. Ilmu bunyi kontrastif yaitu lebih membahas tentang suara bahasa yang terdiri dari kerangka bahasa berbeda dengan tujuan menemukan kesamaan dan perbedaan diantaranya. Contoh bertemunya antara suara orang Arab dan suara orang Indonesia itu contohnya. Kemudian klasifikasi atau pembagian ilmu aswat dan dari segi perjalanan suara dalam pengamalan berbicara ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ilmu aswat nutqi atau artikulasi itu, ada juga ilmu aswat akustik dan juga aswat pendengaran atau sami atau sima'ilah. Ilmu aswat nutqi yaitu lebih mempelajari suara-suara dari sisi artikulatoris dan psikologis bercontohkan dalam aplikasi pengucapan dalam pengucapan dan judul ilmu adalah instrumen suara manusia dan tempat keluarnya suara dan sifat suara. Adapun aswat akustik adalah lebih mempelajari suara-suara dari sisi fisika atau akustik yang bercontohkan dalam arahan suatu suara yang berpindah dan merambat pada angin. Kemudian aswat pendengaran atau sima'i. Aswat ini lebih membahas mekanika instrumen pendengaran dan pengaruhnya dengan suara-suara dari bagian arahan dan pengarahannya. Nah, kemudian kedudukan ilmu aswat. Ilmu aswat ini perlu diketahui oleh kita memiliki kedudukan yang sangat penting, adapun fundamental dalam bahasa Arab. Karena ilmu aswat merupakan cabang dari ilmu yang mempelajari bunyi bahasa, menjadi dasar juga dalam pengucapan yang benar. Ilmu aswat itu pemahaman struktur kalimat nahwu juga dan makna serta pemahaman untuk leksikologi dan leksikografi. Nah, ilmu aswat itu sangat berperan dalam memberikan penjelasan dalam pembelajaran ilmu sorof atau morfologi. Ilmu aswat sangat berperan khususnya dalam penjelasan sebagian fenomena dalam dasar kalimat atau binaul kalimat dan perubahannya tuh. Kemudian dalam ilmu aswat juga memberikan penjelasan dalam pembelajaran nahwiyah, sintaksis tadi, khususnya dalam batasan dan fungsional keseluruhan dan pembagiannya. Kemudian ilmu aswat memberikan penjelasan dalam pembelajaran makna kalimat atau semantik makna itu. Kemudian ilmu aswat memberikan pemahaman untuk kajian leksikologi dan leksikografi. Adapun urgensi atau pentingnya ilmu aswat, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, ilmu aswat sangat penting terhadap pengucapan dan pelafalan, fungsional juga dan juga pembelajaran seperti yang akan dijelaskan nih. Yang pertama ada pelafalan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya setiap bahasa mempunyai suara yang berbeda-beda yang membedakan antara suatu bahasa dengan bahasa lainnya, seperti suara bod yang membedakan bahasa Arab dengan bahasa lainnya. Kemudian fungsional, suara tidak hanya memberikan bentuk bahasa saja tetapi juga memberikan maknanya. Suatu kata atau suatu kalimat atau lebih dalam lagi satu makna apabila diucapkan dengan kata yang berbeda-beda, maka kalimat mempunyai 2 makna yang berbeda.
berbeda satu sama lain sesuai dengan cara mereka membacanya. Jika kalimat ini dibaca dengan baik, kepala sekolah baru, maka bermakna sekolah itu baru, menjadi sifat untuk sekolah. Namun ketika membaca kepala sekolah baru itu, maka bermaknanya kepala sekolahnya yang baru. Nah, kemudian dalam pembelajaran keduanya tidak berbeda bahwasannya suara asal bahasa akan tetapi merupakan unsur dari unsur-unsur bahasa yang inti. Suara, kalimat, dan tartib atau penyusunan, dan juga suara memiliki peran yang sangat penting dalam ilmu aswat untuk membedakan antara bahasa dengan bahasa lainnya. Dan barang siapa yang menginginkan belajar bahasa, maka diharuskan memiliki pengetahuan terlebih dahulu dalam ilmu aswat ini dengan pengetahuan yang sempurna. Nah, adapun bunyi bahasa adalah suatu efek suara dari pelafalan pada situasi mereka sendiri dan melalui gerakan khusus mereka mengekspresikan sesuatu ketika berbicara dan memberikan dampak tertentu ketika didengar. Dalam bunyi bahasa dapat dibagi menjadi dua, yaitu bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Bunyi tidak mungkin tiba-tiba langsung datang, tetapi pastinya bunyi akan terjadi beserta adanya penyebab. Ada 3 penyebab yang sempurna, ada 3 penyebab terjadinya bunyi ini. Di antaranya yang pertama sumber daya atau adanya sumber energi, yang kedua benda yang bergetar, adanya benda yang bergetar, kemudian resonansi atau ruang resonar. Kemudian proses terbentuknya bunyi bahasa secara garis besarnya terbagi menjadi 4 bagian atau 4 macam. Yang pertama proses keluarnya bunyi dari paru-paru. Yang kedua proses fonasi, yaitu lewatnya bunyi dalam tenggorokan. Kemudian yang ketiga proses artikulasi, yaitu proses terbentuknya bunyi oleh artikulator. Kemudian yang terakhir proses oromasal, proses keluarnya bunyi melalui mulut atau hidung. Nah, kemudian adapun alat ucap itu adalah suatu perumpamaan yang merujuk pada perangkat manusia yang terdapat di antara 2 bibir dan 2 paru-paru yang berkontribusi sehingga menyebabkan terbentuknya suara. Alat ucap mencakup dari 2 organ bicara, yaitu organ-organ yang menyertai serta secara langsung dalam proses pengeluaran suara. Organ bicara diantaranya yaitu paru-paru, pipa udara, tenggorokan, rongga di atas kerongkongan, lidah, langit-langit mulut, gigi, dan bibir. Nah, kemudian kita lanjut tentang pembahasan tempat-tempat keluarnya atau makharijul huruf dan juga sifat-sifatnya. Nah, di sini tuh tempat-tempat keluarnya huruf itu ada 5 bagian. Yang pertama ada al-jauf. Al-jauf itu apa? Jadi keluar huruf yang keluar dari rongga mulut. Kemudian ada al-halku, yaitu keluarnya dari tenggorokan. Kemudian ada al-lisan. Al-lisan itu lidah. Kemudian as-syafatain, 2 bibir. Kemudian ada al-khayshun. Al-khayshun itu adalah keluarnya dari rongga hidung. Nah, kita akan bahas tentang yang keluarnya dari al-jauf dulu atau dari rongga mulut. Di al-jauf ini ada huruf contohnya al-wawu. Al-wawu. Nah, sifatnya itu bunyi bibir, kemudian sedang bersuara tipis. Kemudian ada al-ya'u, yang mana bunyi langit-langit tengah, sedang bersuara dan tipis. Kemudian ada al-alif, yang sifatnya itu bersuara lembut, tipis, terbuka, dan panjang. Kemudian kita ke bagian al-halku atau tenggorokan. Nah, di tenggorokan itu ada huruf al-hamzah, ada huruf hamzah yang mana bersifat bunyi tenggorokan bagian atas. Kemudian
timbulnya letupan dan tidak bersuara tipis. Kemudian ada huruf H. Huruf A ini bunyi tenggorokan bagian atas, kan tenggorokan itu terbagi dua, ada tenggorokan atas dan tenggorokan bawah. Nah, kemudian adanya gesekan dan tidak bersuara tipis. Kemudian ada huruf Jim atau Ja. Tenggorokan tengah, gesekan, tidak bersuara tipis. Kemudian ada huruf Ain. Huruf Ain dari tenggorokan tengah, adanya gesekan, bersuara dan tipis. Kemudian ada Ghin atau Go. Sifatnya itu bunyi timbul keluarnya itu dari bunyi langit-langit belakang, terus adanya gesekan, bersuara dan terbilang tebal. Go. Kemudian ada huruf Kho. Kho itu dari langit-langit belakang, kemudian adanya gesekan, tidak bersuara tipis. Kemudian yang keluarnya dari alisan atau bibir, lidah, nah itu ada huruf Qof, ada huruf Ko, bunyi langit-langit belakang, terus adanya letupan, bersuara dan tebal. Kemudian huruf Kaf atau Ka, bunyi langit-langit belakang, adanya letupan, tidak bersuara tipis. Kemudian ada huruf Jim atau Ja, bunyi langit-langit tengah, campuran, bersuara tipis. Kemudian ada huruf Shin, bunyi langit-langit tengah, gesekan, tidak bersuara tipis. Dan huruf Ya, bunyi langit-langit tengah, sedang, bersuara tipis. Kemudian kemudian huruf Bod atau Bo, bunyi sisi lidah dan gusi, letupan, bersuara tebal. Kemudian langsung ke bagian asyafatan atau dua bibir. Yang keluarnya dari dua bibir itu di sini ada huruf Fa. Fa itu sifatnya bunyi antara bibir dan gigi. Kemudian adanya gesekan dan tidak bersuara tipis lah. Kemudian ada huruf Mim, bunyi bibir sedang, bersuara tipis. Kemudian ada huruf Ba, bunyi bibir, letupan, bersuara tipis. Kemudian ada huruf Mim, bunyinya itu keluar dari bunyi bibir dan cenderung sedang, bersuara kemudian tipis. Kemudian yang keluar dari bagian al-khaysum atau apa itu al-khaysum itu rongga hidung, ada huruf Nun atau huruf Na. Sifatnya itu bunyinya keluarnya dari hidung, kemudian sedang, bersuara tipis. Kemudian ada huruf Mim, bunyi bibir sedang, bersuara dan tipis. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan atau pertanyaan-pertanyaan ini. Bila ada kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.